Mohon maaf ini saya agak telat karena setelah sempro ternyata ada koordinasi dulu. Kita mulai ya. Untuk mengawali perkuliahan kali ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, baik. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai detailing ya. Nah, untuk detailing ini, kita mengikuti SNI 2847 2019. Namun ya, karena ada SNI yang sebelumnya yaitu 2013, kita akan coba melihat ya sekilas ya terkait dengan perubahan yang terjadi dari 2013 ke 2019. Baik, sebelumnya saya lupa nih, masih dalam suasana Lebaran ya, Idul Fitri, saya mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama pertemuan ini ya, dalam semester ini saya ada banyak salah, saya mohon maaf ya. Oke. Baik, untuk PPT-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi kita punya SNI yang sebelum 2019 itu ada SNI 2847 2013. Nah, untuk detailing ini kita mengacu ke SNI ini ya. Jadi kita coba lihat apakah ada perbedaan atau tidak gitu ya. Secara prinsip tidak terlalu berbeda jauh, namun ada beberapa hal yang memang berbeda, tapi tidak secara destruktif gitu ya. Kemudian kalau menyangkut isi ya, SNI 2019 itu lebih banyak pasalnya ya, jumlah halamannya juga hampir 3 kali lipat ya. Kalau yang sebelumnya ada 22 pasal, jumlah halamannya 268. Nah, untuk SNI 2019 itu 27 pasal, jumlah halamannya 700-an ya. Kemudian kalau SNI 2013 2847 2013 itu mengadopsi dari SCI 314 2011, sedangkan yang 2019 itu mengadop SNI 318 2014. Itu ya. Kemudian untuk SNI yang terbaru ini penjelasannya ada kolom khusus penjelasan, jadi dia benar-benar mirip dengan SCI gitu. Kemudian yang ini sih secara umum ya, secara umum perbedaannya apa? Tidak terlalu berubah drastis ya. Kemudian karena dia ada kolom penjelasan, ini lebih mudah untuk dipahami. Kemudian banyak hal yang dituangkan ke dalam tabel dan gambar sehingga lebih lebih simpel dan cukup komunikatif gitu. Kemudian ada penjelasan, terus ada perubahan ya dalam susunan pasalnya. Terus penyajian urutan pasal itu berdasarkan lintasan gaya atau loadpad ya. Jadi dari atas ke bawah. Lintasan gaya kan begitu ya, dari misalnya dari lantai dulu, kemudian
dari lantai ke balok, balok ke kolom, kolom ke pondasi, begitu. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian pola susunannya, setiap pasal itu dibikin identik. Selanjutnya, nah ini yang 2019 ya, yang di kolom yang di kolom 1 2019, yang kolom 2 2013. Nah, kita lihat letak SNI untuk bangunan tahan gempa ya. Kalau di SNI 2013 itu ada di pasal 21. Sedangkan kalau untuk yang di 2019 dia ada di pasal 18. Tuh. Ya. Berikutnya adalah poin-poin yang ada di pasal 18. Ini terkait dengan desain atau perancangan bangunan tahan gempa ya. Nah, di situ ada sistem rangka pemikul momen biasa. Kemudian sistem rangka pemikul momen menengah. Kemudian dinding struktural pracetak menengah. Terus ada balok sistem rangka pemikul momen khusus. Kolom sistem rangka pemikul momen khusus. Join sistem rangka pemikul momen khusus. Terus ada sistem rangka pemikul momen khusus beton pracetak. Terus ini juga dinding struktural khusus beton pracetak, diafragma dan rangka batang, terus fondasi, komponen non bagian sistem pemikul gaya seismik. Nah, dari sekian ini yang ada di pasal 18 ya. Nah, ternyata pasal 18 ini mencakup banyak hal dan kita nggak semuanya bisa kita pelajari semua ya. Kita yang akan kita pelajari adalah yang ini. Sebenarnya termasuk ini sih ya. Jadi yang terkait dengan sistem rangka pemikul momen, baik itu biasa, menengah, dan khusus gitu ya. Nah, kenapa sistem rangka pemikul momen menengah nggak dibagi-bagi dalam per komponen? Karena dia cenderung tidak terlalu banyak yang diatur, apalagi sistem rangka pemikul momen biasa. Ini nggak ada yang diatur gitu, sehingga di situ hanya disebutkan ya sistem rangka pemikul momen biasa, mengikuti mungkin sudah dibahas di pasal yang sebelumnya. Kita hanya cukup merefer ke pasal yang non gempa gitu. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen khusus ya, karena dia khusus, maka setiap komponen strukturnya dibahas satu persatu, mulai dari komponen balok, komponen kolom, beam, kolom, join. Jadi ada 3 komponen yang akan kita bahas di untuk detailing ini. Nah, kita lihat kalau untuk sistem rangka pemikul momen ini kan ada balok, ya kan? Komponennya kan terdiri dari 1 balok. Yang kedua adalah kolom, ya. Yang ketiga adalah beam, kolom, join. Jadi ada 3 komponen di sini. Nah, ini semua sudah dituangkan ke sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini semua ada di SNI 2847 2019 pasal 18 ya, pasal 18. Oke. Ada pertanyaan? Belum kita masuk ke materi ya, kontennya. Oke, ini masih
pendahuluan. Oke, tidak ada, baik, saya lanjut. Ya, secara khusus seperti ini, ada SRPM, SRPMN, kemudian ya ini yang fokus kita ya, fokus pembahasan. Ada SRPMM, SRPMK, tapi khusus Nubalok, kolom, dan join. SRPMB-nya sudah Anda dapat di mata kuliah struktur beton ya, itu untuk SRPMB. Nah, sekarang kita masuk ke detailing balok. SRPMN. Baik. Jadi kenapa sih kita dalam mendesain bangunan tahan gempa itu perlu melakukan detailing? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Apa tujuan dari kita melakukan detailing? Halo? Kenapa harus ada detailing? Toh kita sudah memasukkan beban gempa rencana. Apakah masih perlu ada detailing? Perlu tidak? Perlu. Ya. Alasannya apa? Kenapa perlu? Kita tahu ya di waktu di awal kita sudah jelaskan bahwa struktur bangunan tahan gempa itu tidak hanya urusan memasukkan beban gempa rencana pada struktur. Tidak hanya itu saja kan ya. Tapi kita juga perlu mengkondisikan ketika bangunan ini kena gempa, dia kan harusnya tidak keruntuhannya itu tidak brittle, gitu kan? Dia ada tahapannya. Kemudian beban gempa yang kita gunakan, kalau secara elastis, ya VE-nya ada di sini kan? Nah, kita kan nggak mungkin memasukkan beban gempa rencana itu sebesar VE. Maka kita masukkanlah beban gempa sebesar Vn. Ya, Vn sama dengan VE per R. Itu hubungan antara Vn dan R atau VE dan R. Nah, agar beban gempa rencana yang sebesar Vn ini tetap aman, ya, sesuai dengan target bangunan tahan gempa, meskipun kita nggak masukkan sebesar VE, tapi perilaku strukturnya adalah ductile. Namun, duktilitasnya atau kondisi duktilnya itu bisa diperoleh dengan cara selain memasukkan beban gempa sebesar Vn, juga melakukan detailing, sehingga pola keruntuhannya menjadi ductile seperti ini. Nah, pola ductile ini diperoleh dari detailing dari masing-masing komponen struktur, agar komponen strukturnya memiliki duktilitas yang sesuai. Selanjutnya adalah dari komponen struktur tersebut menjadi sistem struktur yang ductile pula, begitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kenapa detailing itu perlu dilakukan? Itu ya, tujuannya adalah itu yang saya sebutkan tadi.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke per pasal. Pasal 18, poin 4, poin 2, poin 1. Ya, ini mengatur mengenai detailing balok pada SRBMM. Nah, untuk tulangan longitudinal, ada aturan ya pada tulangan longitudinal balok SRBMM itu syaratnya adalah yang pertama, minimal dipasang 2 tulangan di bagian atas dan bagian bawah yang selalu menerus. Jadi kalau Anda mau melakukan penyambungan tulangan, misalnya ya di bagian atas ini tulangannya udah habis misalnya, Anda mau nyambung di sini, Anda tidak diizinkan menyambung tulangan keseluruhan. Jadi dari awal sudah di planning ya, diatur. Jangan sampai ada keseluruhan tulangan, entah itu bagian atas maupun bagian bawah yang tersambung semua. Harusnya minimal ada 2 yang tidak disambung. Jadi saling overlapping begitu. Kalau misalnya nanti terputus di sini semua, mungkin salah satunya ya, yang 2 itu disambung di bagian ini, misalnya ini terusannya gitu ya. Nah, nyambungnya di sini 2 agar ketika ini diterusin ya dia bisa terus. Tapi yang sisanya dia bisa disambung di sini. Demikian juga di yang bagian bawah. Ya, tulangan yang bagian bawah juga demikian. Tidak boleh semuanya tersambung di satu titik. Intinya itu. Tidak boleh semua tulangan tersambung di satu titik. Harus dikondisikan minimal ada 2 tulangan yang tetap menerus. Ya. Oke, nah kemudian luas tulangan bawah yang menerus minimal 1/4 dari luas tulangan total bagian bawahnya. Dan harus dilakukan, maksudnya diangkur tuh diberi sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu panjang penyaluran, ya, istilahnya itu. Jadi harus diberi panjang penyaluran atau sambungan lewatan, atau sambungan tulangan yang overlapping. Ini yang cukup ya, harus cukup nih, agar tercapai kekuatan lelehnya. Jadi ini pola kegagalannya itu bukan loss atau apa ya, lepas, tapi harus sampai pada kondisi leleh. Mungkin di sininya nggak leleh, tapi di luar ini yang akan leleh begitu. Jadi kalau panjang penyalurannya ini cukup, maka tulangan yang overlapping ini nggak lepas gitu, nggak lolos ya, begitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Selanjutnya adalah kuat momen positif di muka kolom itu minimal 1/3 dari kuat momen negatif di muka kolom di atasnya. Jadi, misalnya di sini ya, di muka kolom kan, ini muka kolom. Nah, ini kuat momen negatif. Ini kuat momen positif. Bagian atas itu adalah momen negatif. Bagian bawah momen positif. Nah,
tulangan yang terpasang itu disebut dengan kuat momen atau kapasitas momen. Jadi tulangan yang terpasang di bagian bawah ini sebagai kuat momen positif, ini minimal sepertiga dari tulangan yang terpasang di bagian atasnya. Paham ini? Halo? 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 Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah paham ini? Letak momen negatif itu ada di atas, letak momen positif di bagian bawah. Nah, momen positif yang berada di bagian bawah ini, tulangan yang terpasangnya itu minimal sepertiganya. Jadi, kalau di sini misalnya saya masang 9 diameter 16. Misalnya ya. Terus yang atas ini 2 diameter 16. Berarti ini tidak memenuhi syarat, ya kan? Karena dia kurang dari sepertiganya. Nah, ini yang di sini minimal adalah 3 diameter 16. Ya. Nah, perlu diingat ketika Anda mendesain balok di daerah tumpuan, itu kan Anda mendesainnya sebagai tulangan apa? Tulangan tunggal atau tulangan rangkap? Halo? Sebagai tulangan tunggal atau tulangan rangkap? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tulangan tunggal atau tulangan rangkap? Halo? Kok nggak ada jawaban? Anda sudah belajar mendesain tulangan balok, tulangan tunggal dengan balok bertulang dengan tulangan rangkap kan? Iya, Halo? sudah, Bu. Nah, kalau pada daerah tumbuhan itu bagaimana? Pada daerah tumbuhan bagaimana? Bagaimana tulangan Anda mendesainnya sebagai tulangan tunggal atau rangkap? Halo? Ada yang tahu? Sebagai tulangan tunggal atau rangkap? Kalau rangkap ini berarti kan nahan tarik sama tekan ya, Bu? Iya. Tulangan tunggal atau rangkap? Gimana? Tulangan tunggal atau rangkap untuk daerah tumpuan?
Nggak ada yang menjawab. Halo? Halo? Nah, Anda kan sudah belajar kan? Nah, kalau tumpuan itu Anda mendesainnya apa? Tunggal atau rangkap? Halo? Gimana? Tidak ada jawaban? Tunggal bukan, Bu? Tunggal? Kan di situ ada tulangan negatif, tulangan positif. Oh, Berarti apa? berarti rangkap, Bu, karena itu menahan tarik dan tekan. Iya, jadi kalau pada di daerah tumpuan, ya, pada tumpuan, dalam mendesain baloknya sebagai tulangan rangkap, gitu ya. Nah, ketika mendesain tulangan rangkap, daerah tekannya, ya, atau momen positifnya itu minimal sepertiga dari tulangan tariknya, ya, minimal sepertiga. Ini untuk SRPMM, ya. Kalau SRPMK nanti beda lagi, ya, oke. Untuk SRPMM ini, jadi di sini ini sepertiganya dari yang di sini, clear ya? Kenapa seperti itu? Untuk bangunan tahan gempa, ya, arahnya itu kan bolak-balik kan, nggak satu arah kan. Nah, sedangkan kalau apa namanya, akibat beban gravitasi, pola momennya seperti ini, ya, yang kuning. Terus akibat gempa itu yang merah. Berarti meskipun ini menerima tekan, ada kalanya dia akan tertarik akibat beban gempa. Setuju nggak? Clear ya? Setuju ya? Sehingga ini harus direncanakan betul-betul bahwa akibat beban gempa, meskipun ini tulangan tekan, ada kalanya dia tertarik di sini, ya. Ya, ini tertarik. Kan arahnya bolak-balik, ya, kiri kanan, ya. Jadi arahnya bergoyangnya kan bolak-balik. Jadi enggak hanya satu arah, misalnya ini pasti arah gempanya hanya ke sini saja, nggak mungkin, ya, arah sini juga. Nah, untuk mengantisipasi efek gempa yang menyebabkan ini tarik, maka diperlukan sepertiga tulangan dari tulangan negatifnya. Sebenarnya tulangan negatif ini kan untuk menahan beban gravitasi, ya kan? Ini kan gede sampai segini. Nah, ditambah menahan beban gempa. Nah, yang kurang lebihnya adalah sepertiga dari tulangan ini itu untuk menahan gempa, begitu. Sehingga di bagian momen positif, ya, itu pun paling tidak tersedia tulangan, ya, sebesar sepertiga dari tulangan negatif, agar ketika terjadi gempa, tariknya ini ada yang mengcover gitu, ada yang menahan. Clear? Halo? Iya, Bu. Jelas ya? Oke. Berikutnya,
Nah, untuk redistribusi momen agar tidak terjadi selisih yang cukup banyak, ya, jomplang. Nah, ini juga ada aturannya bahwa baik momen positif maupun momen negatif yang terpasang di sini juga ya, positif nanti. Nah, ini ya, baik momen positif maupun momen negatif yang setiap penampang yang kita cek, ini yang terpasang ya, minimal adalah 1/5 dari tulangan yang terpasang maksimum. Paham ini? Jadi dalam satu bentang ini, kan ada yang paling besar ya, Kak, tulangannya. Tulangan yang terpasang ada kemungkinan satu bagian yang paling besar. Misalnya, yang paling besar ini. Nah, dari yang terbesar ini misalnya Mas, dari yang terbesar ini, kita bandingkan terhadap tulangan-tulangan yang terpasang di setiap potongan, ya. Potongan yang cukup beda itu kan di daerah tumbuhan, lapangan, tumbuhan kan. Nah, baik itu di daerah momen negatif, momen positif gitu ya. Nah, ini harus paling tidak 1/5 ya. 1/5 dari tulangan maksimum yang terpasang. Kalau misalnya di sini kita pasang 12 diameter 16 misalnya ya, 1/5-nya berapa? 3 ya, mungkin 3/4-nya, 2 kurang, ya kan? 3 lebih 2 kurang, berarti kita naikin. 3 diameter 16 itu adalah diameter jumlah tulangan minimum yang terpasang di setiap posisi. Begitu ya. Misalnya di sini terpasang 6 diameter 16, di sini terpasang 3 diameter 16, di sini misalnya terpasang 5 diameter 16, di sini terpasang 3 diameter 16, di sini misalnya terpasang 5 atau 4 diameter 16 misalnya, berarti semuanya sudah terpenuhi. Tapi kalau ada yang memasang 2 diameter 16 di antara titik-titik ini, berarti syarat 1/5 dari kuat momen maksimumnya tidak terpenuhi gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Bu. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya adalah untuk tulangan transversal atau tulangan geser. Ya. Tulangan transversal atau tulangan geser dipasang di beberapa titik. Nah, khusus untuk SRPMM ini dipasang di sejarak 2H dari muka kolom. Ya. Untuk SRPMM itu sengkang atau tulangan transversal harus, ya ini harus dipasang di sejarak 2H dari muka kolom. 2H ya, dari sini berarti. Sampai berapa misalnya, H-nya 600 mm, berarti 600 kali 2. Berarti ini 1,2 meter. Di sejarak 1,2 meter ini harus dipasang sengkang
ya, dengan kriteria tertentu. Yang pertama, sengkang yang dipasang pertama di muka kolom terhadap kolom ini ada jarak maksimum. Jarak maksimum ya. Jarak maksimumnya adalah 50 mm atau 5 cm. Itu jarak maksimumnya. Kalau kurang bagaimana? Boleh, tapi nggak boleh lebih. Kalau 7 cm bagaimana? Ya nggak boleh. Maksimal kan 5 cm. Jadi sengkang yang pertama dipasang di muka kolom itu adalah 5 cm. Setelahnya, ya setelah dipasang yang pertama 5 cm, baru kita kita hitung, kita mau pakai jarak berapa. Di sini ada aturannya, ya, bahwa jarak sengkang tidak boleh lebih dari D/4 atau 8 kali diameter tulangan utama yang terbesar atau 24 kali diameter sengkang atau 300 mm. Diambil yang terkecil, ya. Diambil yang terkecil. Jadi nggak boleh lebih dari yang disyaratkan 4 poin syarat ini. Clear? Halo? Ya, Bu. Gimana? Bu, mau konfirmasi, Bu. Oke. Tadi kan ambil yang terkecil ya, Bu? Ya. Berarti misal ada 240 sama 200, berarti yang diambil yang 200 ya, Bu? Betul. Oh ya, baik, Bu. Oke ya. Jangan lupa ambil yang terkecil. Oke. Berikutnya di luar 2H. Jarak sengkangnya tidak boleh lebih dari D/2. D-nya apa sih? Pertanyaan saya, D ini apa? Halo? D-nya ini apa? Kalau Anda mendesain balok, ada nggak unsur D? Ada Ya, apa tuh yang D? itu, Bu, yang tinggi balok dikurangin selimut. Sebentar. Oke, tinggi efektif ya. Tinggi efektif balok. Ini di aksen. Di aksen adalah selimut beton plus diameter sengkang plus setengah dari diameter tulangan utama. Oke. Ada pertanyaan? Clear ya? Sedangkan D ini adalah diameter tulangan. D ini diameter sengkang. Begitu. Oke. Oke, saya lanjut ya. Baik. Selanjutnya adalah tulangan transversal. Oke, untuk balok ya, dengan nilai PU lebih besar dari 0,1 AGS aksen C. Dia ini ya, kalau baloknya itu gaya aksialnya lebih besar dari 0,1 AG efek aksen C, ya, berarti perilakunya ini adalah sebagai kolom. Perilakunya sebagai kolom. Oke. Kemudian di sini ada aturannya. Kalau untuk kolom itu jarak jarak bersih antar tulangan itu nggak boleh kurang dari 15 cm. Kalau lebih dari 15 cm bagaimana? Berikan tulangan lagi, ya. Ada tulangannya lagi di situ, ya.
Sehingga kalau seperti ini syaratnya, berarti kan Anda nggak gede-gedean tulangan, tapi proporsi tulangan tersebut dengan memperhatikan detailingnya. Jadi misalnya, wah saya pakai diameter yang besar, biar jumlah tulangannya hanya 4 saja di pojok-pojok, padahal dimensi kolomnya besar. Nah itu nggak bisa. Karena apa? Ada syarat jarak antar tulangan tersebut. Begitu ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi demikian juga untuk seperti ini ya. Ikat tulangan pengikat tulangan ikat ya, pengikat silang. Ini juga paling tidak di setiap jarak 150 mm harus dipasang tulangan pengikat. Oke. Selanjutnya kita mencari gaya geser, ya, kekuatan geser atau mendesain sengkangnya ya, mendesain sengkang. Dalam mendesain sengkang pada SNI 2847/2019 ya, untuk SRPMM itu diatur seperti ini. Jadi PVN kan ini ya, PVN itu kan harus kan gini, PU lebih kecil dari PVN. Jadi PVN-nya harus lebih besar dari PU, kan gitu. Nah, PU-nya itu sendiri, ya, kita peroleh dari beban gravitasi, ya, yang terdiri dari beban mati dan beban hidup, ditambah dengan beban-beban, ya, beban geser. Beban atau gaya geser akibat tulangan yang terpasang. Gitu. Sehingga ketika Anda memasang tulangan longitudinal yang banyak, konsekuensinya adalah sengkang yang Anda perlukan menjadi lebih banyak atau menjadi makin banyak. Clear ya? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Tulangan yang Anda pasang di tumpuan kiri berapa? Tumpuan bawah, kiri bawah berapa? Tumpuan kanan atas berapa? Tumpuan kanan bawah berapa? Ini akan menyumbangkan gaya geser yang terjadi. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya jelasinnya pelan-pelan nih. Ya, begitu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau SRPMM itu kan beban gempa yang akan terjadi. Seandainya terjadi gempa, itu kan dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan SRPMK, ya kan? Kalau SRPMM kan cenderung untuk gempa ya, daerah yang terjadi gempanya itu moderat, sedang ya, atau sedang. Sehingga tulangan yang digunakan pada komponen struktur pada balok ini kemungkinan besar tidak sampai putus. Kemungkinan besar tulangan yang ada, yang terpasang ini tidak sampai mengalami putus. Beda dengan tulangan pada SRPMK. Kalau SRPMK kan intensitas gempanya kuat. Sehingga tulangan yang dipasang di sini ada kemungkinan dia sampai putus.
ya, nggak cuma leleh tapi putus. Nah, kalau di sini ya, ini kita cari kapasitas momennya itu hanya mungkin sampai leleh saja gitu ya. Jadi kalau terjadi gempa nanti ini ada kemungkinan tidak sampai putus tulangannya. Sehingga dalam mencari tulangan kapasitas geser, ya, ini kita asumsikan MN-nya adalah kondisi dia belum putus. Itu ya, hanya sampai leleh saja. Nah, gaya geser dari gempa yang direpresentasikan pada tulangan yang terpasang, karena ketika terjadi gempa, tulangan yang terpasang ini ada kemungkinan dia akan leleh, gitu kan? Nah, dari sini maka gaya gesernya berapa? Dari tulangan yang terpasang ini, gaya gesernya berapa? Kalau arah momennya itu yang ini ya, misalnya gempa ya, terjadi gempa, maka ini yang tertarik, momen nominal kiri atas atau tulangan yang terpasang di sisi kiri atas ini tertarik, dia berpartner dengan momen positif ya, momen nominal positif kanan bawah. Jadi kalau ini tertarik, ini tertarik. Ini kita jumlahkan, kita bagi dengan panjang bersihnya. Itu sebagai V gempa ya. Ini adalah V gempa. Begitu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau arah gempanya berbalik, sehingga bagian ini tertarik dan bagian ini yang tertarik. Ya. Bagian kiri bawah tertarik dan kanan atas tertarik. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan panjang bersihnya. Itu sebagai V gempa yang kedua. Ini misalnya VG1. Ini VG2. Begitu ya. Ada. Oke. Nah, ini akibat gempa atau akibat tulangan longitudinal yang terpasang. Kemudian ditambah dengan beban akibat beban gravitasi atau beban arah gravitasi. Di sini terdiri dari beban mati kali 1,2 dan beban hidup kali 1. Kemudian nilai VU 1 dan VU 2 ini dipilih yang terbesar untuk merancang sengkangnya, begitu. Jadi setelah ketemu VU, yang mana VU ini lebih kecil dari PVN kan harusnya ya. Nah, VN-nya ini kan berasal dari VC plus VS. Ya, VC-nya kontribusi beton, kontribusi geser pada beton. Terus VS-nya adalah kontribusi sengkang yang terpasang. Itu. Oke. Jadi kalau selama ini Anda mencari atau menghitung nilai VU, Anda langsung ambil dari software tahap atau etap, itu belum selesai gitu ya. Boleh Anda menggunakan VU dari etap jika nilainya lebih besar daripada VU ini dan VU ini.
VU misalnya dari eta berapa misalnya ya. Ini 100 kilonewton. Ternyata setelah kita hitung nilai VU akibat tulangan yang terpasang dan beban gravitasi, ternyata ini lebih besar. Ya. Ini lebih besar, ini lebih besar. Kita pilih yang terbesar dari ini mana? Itu yang kita pakai untuk mendesain sengkang. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ngomong terus. Sebentar, capek. Ada pertanyaan? Tidak. Ini 1. Ini 1,2 gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya, detailing kolom. Sorry. Nanti kalau kolom semua, langsung SRPMK semua nanti lupa. Berikutnya saya jumper ya, ini masuk ke balok lagi. Balok yang SRPMK ya. Kalau ini kan nanti setelah balok selesai, jadi kita bahas berdasarkan komponen struktur ya. Jadi balok dulu semua, baik SRPMK maupun SRPMM, kemudian kita bahas balok yang SRPMK ya. Nah, setelah balok baru nanti kita masuk kolom SRPMM dan SRPMK. Terus setelah selesai baru kita bahas detailing join ya, tim kolom join SRPMM dan SRPMK. Kalau ada SRPMM-nya ya. Oke. Berikutnya ini untuk balok SRPMK. Baik. Kita lihat di sini. Untuk SRPMK ada syarat mutu betonnya ya. FC frame-nya minimal 21 MPa. Oke. Kalau untuk beton ringan antara 21 sampai 35 MPa. Nah, berikutnya terkait dengan geometri atau bentuk dari penampak baloknya. Rasio PW terhadap HW ya, atau rasio lebar balok terhadap tinggi ada syaratnya, tidak boleh kurang dari 0,3. Ini B, yang ini H. Tuh. Yang pertama ya terkait dengan geometri itu adalah
rasio lebar balok terhadap tingginya ya. Itu tidak boleh kurang dari 0,3. Sedangkan untuk lebar baloknya itu sendiri tidak boleh kurang dari 250 mm. Oke, ini berlaku untuk balok utama. Note ya, ini berlaku untuk balok utama, bukan balok anak. Oke, berikutnya aturan selanjutnya adalah panjang bersih atau LN. Ini tidak boleh kurang dari 4D. D-nya adalah tinggi efektif balok. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa balok yang pendek itu bukan berarti dia aman. Ya. Balok pendek itu bukan berarti dia lebih aman dibanding balok yang panjang. Oke. Selanjutnya, ya, jika dimungkinkan ada balok yang lebih besar daripada balok yang lebih besar daripada kolomnya, misalnya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada tambahan balok di kedua sisi kolomnya. Maka ini ada aturannya ya, di mana lebar balok yang melampaui kolom yang menumpu atau yang bertemu pada balok tersebut tidak boleh melebihi nilai terkecil dari lebar kolom atau C2. Tidak boleh lebih besar dari lebar kolom. Jadi lebar kolomnya ini berapa? Yaitu tidak boleh lebih besar dari lebar kolom dan tidak boleh lebih besar juga dari tinggi kolom, tinggi penampang kolom ya, 0,75 dari C1 atau 0,75 dari tinggi penampang kolom. Jadi misalnya ini dan ini, kalau ini misalnya ada kolomnya, tinggi kolom. Bisa jadi B dan H kolomnya itu sama atau bisa jadi beda. Ya, ini kolom, berarti ini B kolom, terus yang ini H kolom. Kalau C2 itu tinggi kolom. Kalau C2 itu B kolom, kalau C1 H kolom. Nah, untuk C1 ini 7,5. Jadi panjang ini atau ini ya, ini sampai sini. Ini nggak boleh lebih besar dari lebar kolom, lebar penampang kolom dan 0,75 tinggi penampang kolom. Dan ya, berarti tidak ada, kalau salah satu tidak terpenuhi berarti nggak bisa, bukan atau. Ini dan, ini harga mati dan ya. Begitu. Baik. Selanjutnya, untuk tulangan longitudinal sekarang. Nah, tulangan longitudinal itu diatur ya minimal atau romin lah ya, ini romin. Itu ada 2 nilai. BW kali D per ini luasnya nih. Kalau rominnya berarti akar FC frame per 4 FY ya. Rominnya berarti
akar FC frame per 4 FY. Dan 1,4 FY. Nah, dua-duanya harus memenuhi syarat Romin. Jadi Rominnya ada dua. Nggak boleh kurang dari ini dan nggak boleh kurang dari ini. Begitu ya. Oke. Kemudian ada syarat juga. Balok-balok harus memiliki paling tidak 2 batang tulangan menerus pada sisi atas maupun sisi bawah. Aturan ini juga berlaku untuk SRPMM ya, tadi sudah kita bahas. Baik SRPMM maupun SRPMK itu mengatur balok yang diberi tulangan balok pada sisi atas maupun sisi bawah ini minimal ada 2 tulangan yang menerus ketika kita melakukan penyambungan tulangan. Jadi nggak boleh di-break semuanya di satu titik. Clear ya? Minimal harus ada 2 yang tetap menerus di balok tersebut. Jadi nggak boleh sama. Nggak boleh bareng breaknya. Oke. Selanjutnya. Romax. Tadi Romin, ini Romax. Romax itu langsung ditarget, ya. Romax itu tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih besar dari 0,025. Jadi Romaxnya sekian. Kalau lebih besar bagaimana? Ini nggak diizinkan. Jadi Romax dari balok itu 0,025. Nah, ketika Anda belajar mendesain balok, Romaxnya berapa? Apakah 0,025? Berapa? Halo? Di antara Romin dan Romax bukan? Itu Royus, ya kan? Yang saya tanyakan adalah Romax. Angka Romaxnya itu berapa? Kalau untuk SRPMK, Romax kan 0,025. Nah, di SRPMM kan nggak diatur. Ya kan? Berarti dia mengikuti rasio tulangan untuk balok beton bertulang biasa. Nah, yang saya tanyakan untuk balok bertulang biasa, entah itu yang non gempa, itu berapa Romaxnya? Kalau untuk SRPMK kan segini, 0,025. Apakah SRPMB juga segini? Atau SRPMK juga atau SRPMM juga segini? SRPMM tadi nggak ada kan? Romax berapa gitu nggak ada kan? Halo? Halo? Romax berapa? Waktu Anda belajar desain balok, ada Romax? Halo?
Anda belajar desain balok ketan bertulang kapan? Semester berapa? Semester ini atau kemarin? Halo? Balok semester 4, Bu. Betan 1. Semester 4, berarti kan sudah lewat kan ya? Nah, Romaxnya berapa? Yang Anda pelajari, Romaxnya berapa? Halo? Masa nggak ingat? Nggak ada yang ingat di antara 20-an orang ini? Halo? Gimana? Nggak ada yang inget nih? Halo, Romax. Romax. Kalian S1 loh. Nanti kalau lulus, disuruh mendesain balok, Romax berapa yang untuk SRPM atau SRPMB, gimana dong? Halo. Halo, belum nemu? Belum, Bu. Saya nemunya 0,025, Bu. Bukan ya, Bu, kalau itu? Itu kan SRPMK. Oh, Coba ingat, kemarin waktu semester 4, kalian belajar mendesain balok, itu Romaxnya berapa? Berapa Romaxnya? Belum ketemu? Ketemu pakai rumus 0,31875
dikali beta 1 dikali FC aksen per FY, Bu. Suaranya kecil, tak? Gimana? Anita? Ya, Bu, saya ketemu Excel saya semester kemarin. Iya. Semester 4. Pmax-nya kalau Romax-nya di sini pakai rumus 0,31875 dikali beta 1 kali FC aksen per FY, Bu. 0,31. Nah, itulah Anda kalau bikin tugas, rumus dasarnya ditulis. Jadi nggak bakal lost. Ya. Nah, itu bisa Anda runut lagi. 0,31 itu dari mana? Anda mencari row balance nggak? Iya, row balance. Nah, Romax itu berapa kali row balance? 0,75 bukan, Bu? Iya. 0,75 row balance. Ya. Jadi Anda harus tahu gitu. Kalau saya mendesain di SRPMK, itu Romaxnya sekian. Kalau di SRPMM dan SRPMB, Romaxnya sekian. Itu harus jelas. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk ke pasal 18.6.3.2. Ya. Di mana tulangan yang terpasang di daerah muka kolom bagian bawah atau daerah momen positif ini minimal setengah, ya minimal setengahnya dari tulangan yang terpasang di daerah momen negatif di atasnya. Kalau tadi berapa? Kalau yang SRPMM berapa? SRPMM berapa? 1/3, Bu. Betul. Nah, bedanya itu ya. Kalau SRPMK itu setengah. Jelas ya? Oke. Sedangkan syarat momen tulangan yang terpasang di daerah sisi atas atau di sisi bawah di sekitar di setiap potongan itu minimal 1/4 dari tulangan yang terpasang maksimum, ya, dari tulangan yang terpasang maksimum ya 1/4-nya. Kalau yang SRPMM berapa? 1/5, Bu. Betul. Ya, itu yang membedakan. Kalau SRPMK 1/4, SRPMM 1/5, sedangkan tulangan positif yang terpasang untuk SRPMK itu setengah, untuk SRPMM 1/3. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Sambungan lewatan atau sambungan panjang penyaluran ya, atau yang tulangan yang saling overlapping. Jadi kalau ini selesai gitu ya, habis tulangannya, kemudian mau dipasang itu kan begini, kemudian ada begini. Ya. Jadi ini sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu diizinkan ya ada ya asal ya dengan catatan. Jadi sambungan lewatan itu boleh ya, tapi tapi harus
apa namanya, harus ada sengkangnya gitu ya. Sebentar saya nerima telepon. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk sambungan lewatan. Jadi kalau Anda menyambung tulangan, Anda wajib memasang sengkang ya. Dengan jarak antar sengkangnya adalah tidak boleh lebih dari D/4 atau 100 mm. Jadi kesimpulannya gini, Anda boleh masang sambungan ya, Anda boleh melakukan penyambungan tulangan, tapi harus dipasang sengkang dengan jarak tidak boleh lebih dari atau sama dengan D/4 atau 100 mm. Jelas? Halo? Baik. Berikutnya, sambungan lewatan itu tidak boleh ada di, yang pertama adalah pada join. Tidak diizinkan ada sambungan lewatan atau penyambungan balok di daerah join. Nggak boleh. Ya. Oke, tidak diizinkan. Terus, yang kedua adalah sejarak 2H dari muka kolom. Itu juga tidak boleh. Ya. Sejarak 2H dari muka kolom. Berarti sejarak 2H dari muka kolom ini sebenarnya adalah di daerah sendi plastik. Ya, sejarak 2H. Atau ya, dalam jarak 2H dari komponen kritis, di mana di situ kemungkinan terjadi sendi plastis. Begitu. Jadi ada 3 lokasi yang tidak diizinkan adanya penyambungan tulangan. Yaitu yang pertama di join, yang kedua sejarak 2H dari muka kolom, atau sejarak dari 2H dari penampang kritis yang memungkinkan akan terjadi sendi plastis di situ. Oke. Kemudian sambungan mekanis, ya, sambungan mekanis pasal 18.6.3.4. Sambungan mekanis tipe 1 itu tidak diizinkan dipasang di daerah sendi plastik. Sedangkan sambungan mekanis tipe 2 ini diizinkan di daerah sendi plastik. Nah, maksud dari sambungan mekanis itu adalah sambungan, kalau sambungan lewatan itu kan nggak ada treatment apa-apa ya penyambungan tulangannya. Jadi ini kemudian disambung, udah ya seperti ini. Nah, kalau sambungan mekanis itu mungkin di sini dipasang sesuatu, di treatment, sehingga ini menjadi suatu sambungan yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau tipe 1 ini berarti dia sambungan ini ketika diuji tarik, dia tidak mencapai putus, kondisi putus atau leleh. Jadi kemungkinan rusaknya itu slip. Nah, itu nggak boleh dipasang di daerah sendi plastis. Tapi kalau bisa dijamin bahwa pola kegagalan sambungan ini melebihi dari F yield-nya, berarti boleh dipasang di daerah sendi plastis. Tuh, ya. Oke.
Saya lanjut. Berikutnya adalah jarak sengkang. Ya, kita gunakan sengkang tertutup di daerah sendi plastis. Ini juga wajib dipasang sengkang tertutup dengan jarak tidak boleh kurang dari D/4 atau 6 kali diameter tulangan memanjang yang terkecil atau kurang dari 150 mm. Diambil yang terkecil. Jadi 3 aturan itu dipilih yang terkecil untuk diimplementasikan sebagai jarak sengkang tertutup. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjut ya. Nah, di luar dari jarak ini ya, 2H ini tidak boleh lebih atau tidak boleh lebih besar dari D/2. Kemudian ya, untuk pemasangan sengkang pertama ini juga diatur tidak boleh lebih besar dari 50 mm ya. Oke, berikutnya sengkang pengekang ya pada nilai gaya aksial atau PU dari balok itu kalau lebih besar dari 0,1 AGS frame, maka harus dipasang sengkang seperti pada kolom. Jadi nanti kita belajar kolom. Kalau cara masang sengkangnya gimana ya? Nah, untuk nilai PU balok dengan angka nilai PU atau gaya aksial dari balok itu kalau lebih besar dari 0,1 AGFC frame, maka treatmentnya seperti kolom, meskipun dia komponen balok, begitu ya. Oke. 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 Baik, kalau sudah tidak ada, saya lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan nilai nilai VU pada SRPMK. Nah, ini berbeda dengan SRPMM ya. Berbeda jauh. Momen yang kita pakai untuk menghitung nilai V ya, V gempa itu menggunakan momen probable atau MPR, bukan momen nominal. Kalau momen nominal misalnya AG kali FY ya. Nah, kalau atau AS kali FY ya, kali jarak antar sengkang, kali jarak kopelnya. Nah, kalau MPR itu kita asumsikan bahwa ketika terjadi gempa besar, tulangannya itu sampai putus di sini. Kan mungkin saja ya, karena gempanya besar kan, maka kemungkinan besar tulangannya ini sampai kondisi putus. Nah, dari leleh ke putus ini kan sebesar 25% atau meningkat sebesar 1,25. Begitu. Jadi 1,25%.
Oke. Nah, kalau MN, kalau Anda mencari, nah sekarang gini dulu deh. Masih ingat nggak cara menghitung? Saya gambarnya jelek banget nih. Nah, misalnya ini ada balok. Terus nah, kalau MN, apa rumus MN? Ini atau ini deh, tulangannya nggak rangkap ya. Misalnya tulangan tunggal, biar ingatnya gampang. Ya. Nah, ini apa? Di sini apa tandanya? Halo, D, min, D-min D aksen bukan, Bu? min D aksen? Iya. Dia min setengah A. Ya, betul. Nah, tuh. Nah, sekarang coba kita cari MN-nya. M sama dengan, baru nanti MPR ya. MN sama dengan AS kali FY kali D min A per 2 atau setengah A, gitu kan? Nah, sekarang MPR. MPR sama dengan AS kali 1,25 FY kali D min A per 2. Tuh. Ya. Nah, ini saya belum kasih kode ini C, ini C. Ya. Nilai A mana? A di sini ya. Ini A. Ya, ini. Ya, A-nya tuh di sini loh. A kan ini sampai sini kan? Ini A. Makanya ini A per 2 ya. D min A per 2. A per 2-nya di sini. Gitu.
Oke. Nah, untuk mencari A, kita juga kan berarti menggunakan persamaan ya. C sama dengan T kan? Nah, C-nya apa? 0,85 kali FC absen ya, kali B kali A. B kali A. Sama dengan, nah sekarang yang mana? Momen MPR ya. Ini dari MPR ya, bukan MM ya. Berarti sama dengan 1,25 kali AS kali FY. Nah, ketemulah AA sama dengan 1 dalam kurung 1,25 kali AS kali FY per 0,85 kali F-system kali B ya. Oke, begitu. Ini untuk nilai MPR-nya untuk MPR. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Clear? Inilah bedanya MPR dengan MN. Kalau MN, kapasitas, ya momen kapasitas, kekuatannya dihitung sampai FY. Tapi kalau MPR itu momen real dari balok tersebut. Jadi kita asumsikan kekuatannya sampai 1,25 FY. Jadi sampai kondisi putus. Kalau terjadi gempa besar, kan kemungkinan besar tulangannya putus kan? Begitu. Nah, namun ya VC-nya ini yang perlu Anda perhatikan. Selama ini kalau Anda menghitung kapasitas geser, kan nilai VC-nya ada ya. Jadi apa namanya? Beton itu mempunyai kapasitas geser. Namun kalau untuk SRPMK, kapasitas geser beton itu dianggap 0. Jadi misalnya Anda punya VN, itu kan biasanya VN sama dengan VC plus VS, gitu ya. Nah, VC-nya ini sama dengan 0, ya. VC-nya 0, sehingga VN-nya itu atau kapasitas geser dari beton tersebut, dari balok tersebut hanya disumbangkan, ya hanya diperoleh, hanya putus-putus di suara saya ya. Halo, halo, Putus Bu. Ya, saya berhenti itu tadi. Kalau sekarang bagaimana? Masih, Bu. Masih Bu. Masih, udah. Oh iya, saya lupa. Ini biasanya kamera ditutup. Halo, bagaimana?
Sudah Bu, jelas. Oke. Ya, jadi kapasitas geser kalau untuk SRPMK itu VC atau kapasitas geser dari beton itu dianggap 0. Kenapa 0? Nah, ketika terjadi gempa besar, kans atau kemungkinan besar betonnya itu pecah, ya, runtuh. Sehingga apa? Ya mau nggak mau, yang menahan geser itu ya pure sengkangnya gitu, tulangan. Jadi hanya tulangan yang dianggap berkontribusi terhadap geser. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada nggak? Nah, di sini ada syarat. Nilai PU-nya itu sebaiknya, kalau untuk balok itu sebenarnya PU-nya itu kecil. Kalau PU-nya besar, treatmentnya sebagai kolom gitu ya. Nah, oke, ya mengingat waktunya masih berapa nih? Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oh ya, mengingat waktu ya, udah tinggal sedikit lagi. Jadi nggak mungkin saya teruskan untuk komponen struktur lainnya, ya. Untuk detailing balok, saya cukupkan sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan masuk ke detailing kolom. Untuk materi dan contoh soalnya akan saya upload ya, akan saya kirim di e-learning. Gitu. Ada pertanyaan? Halo, Belum ada, Bu. ada? Belum ada, Bu. Belum Bu. Oke, kalau belum ada, ya berarti saya cukupkan sekian ya. Anda silakan setelah ini lihat di e-learning ya materi untuk hari ini. Yang saya kirim sih udah detailing semua ya. Rasanya sudah semua. Ya, sudah semua. Dan contoh soal. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Ya, kita akhiri dengan berdoa untuk pertemuan kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan boleh lab room. Jangan lupa absen ya.